Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Nur Aulia dengan NPM 2202010041 dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai anti korupsi dengan anggota kelompok Mirfah Hidayah dengan NPM 2202010043 dan Ria Listiani dengan NPM 22010040. Berikut adalah penjelasannya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai sejarah korupsi di Indonesia. Dari mulai masa Orde Lama, Orde Baru, hingga pasca reformasi, terdapat sebuah novel karangan Murtatuli yang menggambarkan bagaimana korupsi yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Novel tersebut bercerita mengenai pemerintahan kolonial Belanda yang sengaja membiarkan struktur pemerintahan tradisional terhadap korup untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, akhirnya komponen Hindia Belanda dan VOC yang pernah mengalami masa gemilang yang mengalami kebangkrutan karena korupsi. Setelah masa penjajahan, korupsi tetap membayangi Indonesia di awal kemerdekaan, yakni pada masa Orde Lama. Jabatan baru muncul dalam penyalahgunaan pemerintahan pada saat itu. Situasi ketidaknyamanan pemerintah untuk memberikan gaji yang layak bagi pegawai sipil dan tentara. Di kalangan tentara, para komandan menyeludupkan barang-barang untuk kesejahteraan anak-anak buahnya. Kemudian ada pasal yang mengatur mengenai korupsi di Indonesia, yaitu pasal UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi Pasal 2 yaitu menjelaskan tentang tindak pidana korupsi yang meliputi penyalahgunaan suap, penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan jabatan dalam sektor publik atau swasta. Yang kedua yaitu Pasal 3 mengatur mengenai hukuman pelaku bagi tindak pidana korupsi yaitu paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta rupiah. Kemudian Pasal 4 yang menerapkan mengenai hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara atau pihak swasta yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Kemudian ada Pasal 5 mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Kemudian ada faktor penyebab dari korupsi, biasanya bervariasi dan memiliki beberapa kompleks. Yang pertama yaitu ketidaknyamanan terhadap aturan, yaitu kurangnya kepatuhan terhadap aturan hukum, dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terjadi baik pada tingkat individu ataupun tingkat institusi. Kemudian ada kurangnya transparansi dalam pemerintahan dan keuangan publik yang didasarkan oleh fasilitas korupsi. Ketika informasi tidak terbuka dan dapat diakses oleh publik, peluang korupsi akan menjadi sangat tinggi. Kemudian rendahnya gaji dan kesejahteraan pada pegawai publik yang menciptakan insentif untuk mencari sumber pendapatan tambahan melalui tindak pidana korupsi. Kemudian yang keempat yaitu lemahnya sistem pengawasan dalam penegakan hukum untuk memudahkan pelaku melakukan tindakan mereka tanpa ketakutan yang akan diproses secara hukum. Kemudian yang kelima yaitu budaya korupsi yang membenarkan dan memandang remeh korupsi juga dapat mempengaruhi tingkat korupsi di suatu negara. Perilaku korupsi yang terjadi secara luas dalam masyarakat dapat memperkuat sistem toleransi dan normalisasi terhadap tindakan korupsi. Yang keenam yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menjadi faktor yang memperburuk korupsi di Indonesia. Ketika kesenjangan sosial dan ekonomi besar, terdapat tekanan dan kebutuhan yang meningkat untuk mencari cara-cara yang tidak sah untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa beberapa faktor yang di atas
dapat mempengaruhi korupsi bahwa setiap negara memiliki faktor-faktor yang spesifik dan berbeda-beda dalam konteks mereka sendiri. Pemberantasan korupsi merupakan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan upaya-upaya untuk pencegahan, penegakan hukum yang kuat, penguatan lembaga pengawas, serta perubahan budaya dan kesadaran masyarakat. Ini saya akan menjelaskan beberapa dampak dari korupsi. Yang pertama, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Siapa sih yang nggak tahu kalau banyak pejabat yang melakukan kecurangan? Masyarakat awam pun tahu bahwasanya banyak pejabat pemerintah melakukan kecurangan. Yang kedua, melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ekonomi politik. Stabilitas ekonomi dan politik sangatlah penting untuk kemajuan negara. Korupsi dapat menghambat akses dan aset dalam negara. Keterbatasan akses terhadap pendidikan yang merata dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Bisa kita bayangkan beberapa banyak oknum-oknum yang melakukan korupsi sehingga hal tersebut menghambat adanya akses untuk pendidikan. Banyaknya tingkat korupsi menyebabkan stabilitas ekonomi negara kita menurun. Banyak industri-industri yang melakukan pengurangan tenaga kerja. Hal tersebut meningkatkan angka pengangguran. Jangan lupa, pengangguran juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka dengan keterpaksaan membuat seseorang melakukan hal yang mungkin melanggar aturan atau norma. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, korupsi juga meningkatkan angka kriminalitas. Kalian juga memahami bahwa korupsi sangatlah menyengsarakan masyarakat. Meski tidak berdampak secara langsung, akan tetapi hal tersebut sangatlah meresahkan. Yang pasti, tindakan korupsi menghancurkan kedaulatan. Tapi, apakah semua pejabat negara itu melakukan korupsi? Nyatanya tidak. Banyak negara-negara di luar sana yang bermain bersih dan tidak melakukan kecurangan. Salah satunya adalah Finlandia. Di Finlandia, masyarakatnya menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Contohnya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hari, Menteri Keuangan Finlandia, Katrin Kalmani, yang mengundurkan diri karena menggunakan uang pajak untuk mendanai pelatihan public speaking. Di Finlandia juga memiliki undang-undang prosedur administrasi dan undang-undang hukum pidana. Finlandia menerapkan undang-undang tersebut untuk menjamin pejabat publik bertindak dengan adil dan tidak memungut biaya dalam memberikan layanan. Bisik-bisik aja guys, di Indonesia emang ada yang tanpa uang? Enggak kan? Yang terakhir, terdapat sistem integritas nasional, di mana sistem ini digunakan untuk mencegah praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa, baik pada sektor bisnis maupun pemerintah. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya di luar sana masih banyak negara-negara yang tidak melakukan tindakan korupsi atau bermain bersih. Negara paling anti korupsi selanjutnya adalah Denmark. Denmark memberikan akses informasi pelayanan publik, sistem peradilan yang independen, dan mendorong integritas pada pejabat publik. Bentuk pencegahan korupsi lain yang diterapkan oleh pemerintah Denmark yaitu 1. Menempatkan lembaga serupa KPK di tiap lembaga pemerintahan. 2. Fasilitas hotline pelaporan korupsi terbuka untuk publik 24 jam. 3. Setiap pejabat publik di Denmark wajib mengikuti pelatihan anti korupsi saat mengisi jabatannya. Kemudian ada negara Selandia Baru yang menjadi salah satu negara paling anti korupsi karena 1. Menjunjung tinggi sikap menghormati hukum. 2. Menerapkan transparansi hukum serta pengadilan yang imparsial. 3. Transparansi oleh pejabat publik. Pelayanan publik wajib untuk melaporkan kegiatan dan seluruh kekayaan yang dimiliki. 4. Menutup pintu korupsi dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikan. 5. Menanamkan kebiasaan berlaku adil dan jujur melalui penerapan sistem pencegahan murid melakukan kecurangan. Masyarakat Selandia Baru memiliki akses data publik yang diinginkan. Pemerintah Selandia Baru beranggapan jika hukuman sosial akan memberikan dampak lebih besar terhadap para koruptor. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah hal-hal apa saja yang akan terjadi jika Indonesia bebas dari korupsi, yaitu
1. Pembangunan berjalan dengan lancar. 2. Pendidikan akan maju dengan pesat. 3. Pelayanan kesehatan akan berjalan dengan baik. Hal-hal yang sudah disebutkan di atas sesuai dengan fungsi dan tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tujuan akhir dari pemberantasan korupsi, cita-cita dan idealisme bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.